Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rizki yang cukup. Sebelum kita mulai ceritanya, kita awali dulu dengan berdoa sesuai kepercayaan masing-masing agar terhindar dari gangguan ketika menyimak ataupun setelahnya. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Episode kali ini ada Bang Ube yang mengirimkan cerita pendakian horornya. Tapi kali ini bukan ceritanya sendiri, melainkan cerita horor dari adiknya yang bernama Adam ketika mendaki ke Gunung Lawu pada Maret kemarin. Nggak pakai lama, langsung saja. Teman-teman Ada Apa Gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Halo semua, shout out Tularan Tuka, Ruteng, dan Flo Bamora dapat salam dari Dian. Katanya orang Nusa Tenggara Timur itu tangguh bencana alam, gak bakal meredupkan semangat hidup mereka. Ah, sialan, gue jadi kangen Lipos. Ini cerita masih fresh dari oven, baru Maret kemarin. Cerita yang dialami adik gue sendiri. Pastinya adik kandung gue yang bontot. Jadi gue ini kan ada 5 bersaudara cowok semua, 2 kakak kembar gue, terus ada gue di tengah, lanjut adik gue nomor 4 yang cuman beda 1 tahun sama gue. Terakhir si bontot yang merupakan alumni corona karena baru lulus sekolah kemarin di masa pandemik. Tapi jangan salah bro, kelas 2 SD udah nginjek Mahameru doi. Gue sama kakaknya yang lain biasa panggil dia Tot. Terdengar seperti gitulah. Sama seperti si kembar sial, kita semua suka naik gunung, tapi jarang banget naik bareng. Bisa lah dihitung pakai jari. Ya pastinya masing-masing punya motivasinya sendiri-sendiri. Kalau si kembar naik gunung karena gabut. Kalau gue lebih suka naik gunung solo karena kebutuhan renungan pemikiran. Lain lagi sama 2 adik gue. Yang satu karena ikut-ikutan biar sah dianggap adik sama kakak-kakaknya. Nah, si bontot ini karena naik gunung itu keren, maco, asik, dan menjadi candu tersendiri di setiap langkah yang tercetak di jalur pendakiannya. Si bontot gak enak banget manggilnya. Kita panggil aja Adam ya, nama asli. Adam sama teman-temannya berencana mendaki Lawu via Sewu. Karena lewat Cetro pada musim hujan itu sama sekali gak asik. Mas, pinjem mobil, carrier sama kompor, sleeping, dan flysheet, ucap adik gua di balik ponsel. Mau kemana? Sama siapa? Mau berangkat kapan? Sebuah permintaan yang gua jawab dengan pertanyaan balik. Ke Lawu sama anak-anak, rencana tanggal merah 11 Maret. Lah, mending lo naik sama gua aja ke Slamet. Gua cuman berduaan nih sama Doni tanggal 11 nanti. Ya memang kebetulan tanggal 11 Maret kemarin gua sama Doni naik ke Slamet. Jangan tanya dokumentasinya, soalnya HP gua hilang. Ngomong-ngomong Slamet, intermezzo dikit ya. Bro Dika, jangan lupa Agustus kita gas Gunung Slamet, biar lo bisa bayangin tragedi Slamet 2001 kayak gimana. Ajak Ocang biar gua kasih tutorial dapetin cewek pendaki. Oke, balik ke cerita. Tapi karena emang rencana udah matang ke Lawu, jadi mereka kekeh mau ke Lawu. It's okay lah. Singkatnya gua, Doni, nebeng sama adik gua turun di Pemalang. Waktu di mobil, ngobrol asik seperti biasa. Ini sih obrolan antar generasi. Ada satu pertanyaan yang terasa menggelitik gua sama Doni. Bang, pendaki pro itu kayak gimana sih? Terus bedanya yang pro sama enggak itu apa? Tanya salah satu teman adik gua. Gua sama Doni cuman bengong saling pandang. Gua tanya dulu deh kalau semua. Kira-kira jawaban yang terlintas di otak lo apaan? Tanya Doni. Pendaki pro itu peralatan komplit, branded, serba ultralight, jawab Gilang. Kalau itu sih Rafathar juga bisa, tinggal lo modal skin jadilah professional looking, jawab gua.
Berarti yang pro itu berpengalaman sama banyak puncak dong, sahut Adam. Kalau itu sih kakek lo sama orang-orang dulu udah biasa, Dam. Tapi apa kakek lo bisa dibilang pro? Jawab gua lagi. Kakek gua kan kakek lo juga, Mas, sahut Adam lagi. Oke, yang ini no comment ya. Nih ya, pendaki pro itu yang mendaki dengan tujuan selamat kembali sampai rumah, jawab Ucup. Widih, filosofis sekali jawabanmu, Nak. Masuk akal, penuh arti kebijakan dan munafik permanen, jawab Doni. Kalau kata Reza apa, Beh? Tanya Doni ke gua. Banteng, sahut gua cepat. Tahu nggak lo, banteng? Bullshit, tahu nggak? Selamat kembali sampai di rumah. Ya mending lo tidur di rumah sambil mimpi naik gunung, bro. Menurut lo gimana, Be? Apanya? Dodol, itu pro sama ya enggak lah. Oh, menurut ketololan gua pribadi ya, pro itu bukan sekedar gadget atau gear item-item pendakian yang nempel di badan. Bukan juga dari banyaknya dia muncak. Semakin banyak puncak yang lo daki, semakin jelas kalau lo tuh pengangguran, jawab gua. Kayak lo dulu ya, Be, sahut Doni ngeledek. Yoi, tapi pengangguran itu sebatas gak ada kerjaan, bukan gak ada duit. Sama kayak lo juga, Don. Lanjut nih. Pro itu menurut subjektif gua menguasai alat-alat pendakian, navigasi, survival, dan lain-lain. Dan gak sebatas teori, tapi praktek di insiden-insiden yang nyata. Banyak loh yang bawa kompas tapi gak tahu fungsinya, atau bawa karabiner tapi gak tahu buat apa. Gak sedikit juga yang tahu teori-teori survival sama navigasi. Biasalah, belajar dari Google, akhirnya mati. Berarti lo termasuk pro dong, Bang? Celetuk Nanda. Pro apaan? Pro mah. Tuh, si Ube diselamat hampir tewas. Si Reza di Willy sekarat. Gua disalak nyaris lewat. Martin apalagi, nyawanya banyak. Udah hampir mati berkali-kali, masih aja mendaki, sahut Doni. 1 jam kemudian sampailah kita di Pemalang. Gua sama Doni turun. Lalu rombongan adik gua lanjut terus ke Solo. Adik gua sampai di base camp Sewu agak siang, tapi nggak langsung naik. Biasalah, jalan-jalan dulu, sekalian adaptasi temperatur dan aklimatisasi. Wah, bahasanya ribet, pakai bahasa ringan aja, oke? Adaptasi suhu dan ketinggian itu penting. Paling enggak 1-2 jam udah cukup. Pagi itu pendakian lumayan ramai. Dam, ramai banget kayaknya, tanya Gilang. Oh iya, gua kenalin mereka berlima, oke? Adam, Gilang, Ucup, Opik, sama Nanda. Ini personel tetap dari tim adik gua. Dam, lumayan rame nih yang naik, tanya Gilang. Ya iyalah, weekend plus tanggal merah, sahut Nanda. Naik sorean aja kali ya, nunggu rada sepi, usul Opik. Nah, iya tuh, males bet bentar-bentar misi, sahut Nanda kembali. Mending trek malam sekali yang kayak tahun kemarin, ya nggak Dam? Sahut Ucup. Yoi, jadi terus? Jawab Adam. Dan memang baru Ucup sama adik gue yang udah sering ke Lawu. Wah, gila lo, Lawu trek malam. Yang udah-udah ceritanya sangar-sangar, men, sahut Opik. Tenang aja sih, keluarga gue sama Raja Brawijaya masih ada keturunan kok, jawab Adam. Ah, yang bener lo Dam, tanya Nanda. Oh, kata abang gue nih, keluarga gue sama keluarga Majapahit masih satu keturunan, bro. Keren kan? Keturunan dari mana, Dam? Tanya Nanda lagi. Sama-sama keturunan Homo sapien, celetuk Adam. Iya, adik gue gak beda sama abang-abangnya, sama-sama somplak. Singkatnya mereka deal buat start abis maghrib, karena pertimbangan dan penjelasan dari Adam sama Ucup mengenai trek yang nanjak kayak tangga selepas pos 3. Gua pribadi juga saranin ke kalian buat trek malam kalau lewat Sewu. Yakin deh, pasti enak. Capeknya nggak terlalu terasa. Tapi kalau nggak berani ya jangan, daripada nanti kalian halu yang aneh-aneh. Basecamp ke pos 1 nggak sampai 1 jam, mengingat stamina anak-anak muda ini lumayan badak. Tanpa break lanjut menuju pos 2. Sampai sana seperti biasa, langsung nyelonong ke warung. Gua sih mikir di pos 2 mending nggak ada warung ya,
Bikin mager bro, asli. Tapi ya namanya orang cari nafkah, mau gimana, ya nggak? Anggap aja ujian. Lanjut pos 3 ketemu 7 orang peziarah. Akhirnya mereka putuskan jalan bareng dan berpisah di sendang derajat. Karena si Opik kakinya kram, so break dulu masak-masak buka tenda di sendang derajat. Jam 4 pagi, persiapan berburu sunrise. Dalam perjalanan dari tenda ke puncak, bertemu 6 orang pendaki asal Madiun, 5 laki-laki dan 1 perempuan. Ngobrol-ngobrol, basa-basi dan lanjut muncak bareng. Sampai puncak langit masih gelap. Maklum, tenaga badak. Sampai Ucup bertanya ke salah satu pendaki asal Madiun tadi. Mas, mbaknya kok nggak kelihatan? Mbak mana mas? Jawab pendaki itu. Bukannya kalian naik berenam ya? Tanya Adam. Ah, ngawur masnya. Kita dari rumah cuma berlima, cowok semua kok. Salah lihat kali karena gelap. Jawabnya lagi. Masa salah lihat sih Lang? Bisi Adam pelan ke Gilang. Masa iya kita berlima salah lihat? Gua yakin tadi ada ceweknya pakai jaket ungu. Orang sempat ngobrol sebentar sama gua. Jawab Gilang. Ah, bodo amat lah. Yang penting ngopi dulu. Seru Ucup. Ngopi di puncak Lawu recommended banget. Pasang tripod, kamera mode video menghadap ke ufuk timur. Dan begitu si fajar merah jambu mulai mengintip dari tebalnya lautan awan, seketika itu juga mulai rekod video buat bikin sunrise timelapse sambil ngopi-ngopi bersenda gurau. Kesampingkan dulu momen selfie di puncak, karena momen sunrise lebih berarti ketimbang selfie. Menuju terang kawasan puncak makin ramai. Gua kasih tips nih. Jualan kopi di puncak sama sewain bendera merah putih pasti laku. Sekalian sama jasa foto langsung jadi. Selesai dengan acara puncak memuncak, mereka mulai turun dan memilih menghabiskan waktu di tenda karena rencana turun nanti malam. Selesai waktu maghrib, mereka mulai turun sekitar setengah tujuan. Sampai di pos 3, terlihat ada satu tenda berdiri dengan 3 orang pendaki di luar sedang ngobrol-ngobrol. Basa-basi seperti biasa dan break sebentar. Sekitar 5 menit kemudian, terlihat seorang pendaki wanita keluar dari tenda menuju ke semak-semak. Sepertinya sih kayak mau buang air. Tapi yang bikin Adam sama teman-temannya kaget, ternyata cewek itu berwajah persis sama cewek berjaket ungu yang muncak bareng pagi tadi. Dam, lo lihat tuh cewek? Iya, gue ngerti. Gue juga gak salah lihat. Jawab Adam. Dan yang lain pun mengiyakan dengan diam. Buat mengalihkan pikiran yang aneh-aneh, mereka mencoba mengobrol dan bercanda-canda ringan dengan pendaki-pendaki yang di luar tenda tadi. 10 menit kemudian, cewek tadi kembali ke tenda, kemudian masuk begitu saja. Seolah tenda itu memang miliknya. Opik pun gak tahan sama kekepoannya dan bertanya ke pendaki yang ada di luar. Bang, tenda kuning itu punya rombongan situ? Tanya Opik. Iya bang, boleh rental sih di bawah. Kenapa emang? Jawab salah satu pendaki tadi. Situ cuma bertiga bang, nggak bawa cewek? Sahut Ucup. Enggak kok. Jawab semua pendaki itu kompak keheranan. Kasih tahu nggak Dam? Katanya kalau lihat yang aneh-aneh di gunung nggak boleh bilang-bilang kalau belum sampai bawah. Tanya Nanda. Belum juga dijawab sama Adam, Gilang langsung cerita ke rombongan pendaki tadi. Bang, tadi kita berlima lihat ada cewek keluar masuk tenda situ. Tapi beneran kan situ nggak bawa cewek? Cerita Gilang. Ah, masa sih bang? Tapi beneran bang, di rombongan kita nggak ada cewek. Jawab salah satu dari mereka. Karena penasaran, semuanya spontan berdiri dan menghampiri tenda. Pintu tenda tampak setengah terbuka, tapi ternyata kosong. Yang anehnya, 3 sleeping bag udah digelar dan nesting plus kompor sudah berada di luar tenda. Anehnya lagi, ada bekas kopi di sana. Di samping kompor persis tergeletak uang koin Cina kuno yang tengahnya bolong. Akhirnya diputuskan buka tenda 1 malam lagi sambil nemenin rombongan pendaki tadi. Pagi jam 8 mulai lanjut turun, semuanya normal. Cuman pada gondok aja, dari pos 2 ke pos 1 gak sampai-sampai. Terus jalan sampai di pos 1, ada musola yang seingat mereka, atapnya yang dari baja ringan itu rubuh.
Tapi yang aneh, mereka lihat di sana ada banyak orang yang sedang sholat berjamaah. Padahal waktu itu jam 10 siang. Sambil pura-pura cuek, mereka langsung turun tancap gas menuju base camp. Lalu makan siang di warung sekitar base camp sambil cerita-cerita. Tadi pada lihat nggak di pos 1 ada sholat berjamaah? Tanya Adam. Mereka pun menjawab serentak. Iya bener, sholat apaan jam 10 siang? Jamaah pula, jawab Gilang. Belum lagi seingat gua kemarin, waktu kita lewat, gua yakin deh, itu musola atapnya udah rubuh. Masa iya udah dibenerin dalam semalam? Tambah opik. Ya udahlah, anggap aja kita halu berjamaah, jawab Adam. Siang itu mereka langsung pulang. Gak lupa isi bensin di Karanganyar. Petugasnya cewek, yang ternyata wajahnya sama persis dengan cewek berjaket ungu tadi. Gak cuman sebatas itu aja. Waktu sampai rest area Brebes juga berasa ada yang aneh. Waktu mereka turun dari mobil, mereka berasa ada satu orang lagi yang turun dari mobil. Gak cukup sampai di situ. Sialnya sampai sekarang, itu mobil kalau gua pulang gawe, berasa ada yang duduk di bangku paling belakang. Makanya sampai sekarang bangku belakang gua lipat biar gak ada yang dudukin. Sempat kepikiran buat jual itu mobil sih, tapi gak boleh sama Dian. Jadi ya udahlah, toh gak ganggu gua sama anak-anak juga. Oke, tamat. Kali ini gak ada prosa, sajak, ataupun quote-quote bijak. Karena gue bukan orang bijak seperti Dalai Lama. Toh buat apa koleksi quote-quote bijak? Yang terpenting itu implementasi di kehidupan sehari-hari. Nanti kalau ada waktu gue tulis deh pengalaman si Doni. Tapi gak tahu kapan sih. Masih sibuk sama kenyataan hidup yang sepahit topi miring. Terima kasih Bang Ube yang telah mengirimkan kembali cerita mistisnya. Ditunggu cerita horor selanjutnya yang katanya dari Bang Doni. Semoga bisa mengobati kerinduan kalian akan cerita-cerita dari Bang Ube. Terima kasih juga kepada teman-teman sekalian yang telah menyimak episode kali ini. Salam untuk Mbak Lia Oktaviani, Mbak Mawar Andi, Mas Arda SN, Mas Didit Wahyudi, Mas Iman Ide, Mas Muhammad Andri 90, Mas Zikra Fauzi, Mbak Kimfi, Mbak Intan Gemilang 99, Mbak Kirena Iturindu, dan Mr. Choi. Oh iya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan tentunya nyalakan notifikasinya. Jangan lupa komen dan juga like. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu episode kali ini. Sampai jumpa lagi dengan saya Tama dalam episode Ada Apa Gerangan selanjutnya. Tetap semangat, selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.